kelas 12C. Di sini kita kelompok 2. Dengan saya, Nur Karoma, dari nomor absen 28, dan teman-teman saya, dengan saya, Melati Soliha, absen 5, dan dengan saya, Revana Putri Liati, dari absen 30. Saya, Najwa Halifah, absen 27. Di video kali ini, kita bakalan membahas tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Australia. Kerjasamanya di bidang apa, guys? Pendidikan dan kebudayaan. Selamat menonton! Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa pelajar Indonesia banyak yang kuliah di Australia? Kenapa budaya Indonesia sering tampil di sana? Nah, semua itu belum terjadi di kita aja loh. Kira-kira bagaimana prosesnya ya? Kenapa ya semua negara itu butuh yang namanya kerjasama? Jadi simpelnya gini, negara itu sebenarnya mirip sama manusia, gak bisa berdiri sendiri terus tanpa bantuan siapapun. Kadang kita aja goyah dan butuh tempat buat bersandar, apalagi negara yang harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Nah, dari situlah muncul yang namanya kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, politik, sampai budaya. Dan yang penting, kerjasama bilateral itu bukan hanya soal sekedar kepentingan semata. Lebih dari itu, ini tentang saling mendukung, saling menguatkan, dan melangkah bersama supaya dua negara bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, di kerjasama bilateral kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai kerjasama antara Indonesia dan Australia. Kenapa Indonesia dan Australia? Karena Indonesia dan Australia itu tetanggaan, literally cuma dipisah laut. Karena dekat, keduanya sadar kalau pendidikan itu investasi masa depan, budaya itu identitas bangsa. Perbedaan itu bukan penghalang, tetapi kekuatan. Makanya, kerjasama di dua bidang ini terus dijaga dan dikembangin sampai sekarang. Di bidang pendidikan, kolaborasi Indonesia-Australia itu nyata banget. Contohnya, Australia Awards, program beasiswa bergengsi bagi warga Indonesia untuk studi pascasarjana di Australia. Kampus Australia di Indonesia. Pembukaan cabang Universitas Australia seperti Monash dan Western Sydney untuk menghadirkan pendidikan berstandar internasional. Program Bridge, kemitraan sekolah Indonesia-Australia melalui interaksi guru dan siswa untuk membangun pemahaman lintas budaya. New Colombo Plan, program yang mengirim mahasiswa Australia untuk belajar dan magang. Pendidikan vokasi, kerjasama pengembangan keterampilan kerja sesuai standar industri global. Intinya, kerjasama ini bikin pelajar Indonesia punya kesempatan go internasional. Selanjutnya, kerjasama di bidang kebudayaan. Bukan cuma otak, budaya juga ikut jalan. Bentuk kerjasamanya antara lain pertukaran seni seperti tari dan musik tradisional, Festival Budaya Indonesia di Australia, program BIPA atau program Bahasa Indonesia bagi penutur asing, kerjasama pelestarian budaya dan museum. Nah, dari sini kedua negara menjadi lebih saling mengerti dan respect. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat untuk Indonesia, pendidikan makin berkualitas, budaya semakin dikenal dunia dan relasi internasional semakin luas. Dan untuk Australia, hubungan diplomatik semakin solid, pemahaman soal Indonesia semakin dalam, dan kerjasama regional semakin kuat. Nah, jadi kesimpulannya, kerjasama Indonesia dan Australia di bidang pendidikan dan kebudayaan itu bukan sekedar formalitas, tetapi bisa mencetak generasi berkualitas, menjaga persahabatan, dan menyatukan perbedaan. Sekian video dari kami, semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Dan mohon maaf jika di video ini kami banyak melakukan kesalahan, entah itu di bagian salah kata, salah perbuatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalam.